Namanya Lestari. Sudah 3 tahun ia menikah dengan Andra, lelaki yang sangat ia cintai. Tapi sejak hari pertama menginjakkan kaki di rumah mertuanya, ia merasa seperti tamu yang tidak pernah benar-benar diterima. Ibu mertuanya, Bu Darni, selalu memandangnya dengan tatapan tak suka, seolah setiap pagi Lestari bangun lebih dulu. Lestari adalah pilihan buruk bagi anaknya. Memasak, membersihkan rumah, mencoba melakukan yang terbaik. Tapi apapun yang ia lakukan selalu salah di mata mertua. Masakannya agak asin. Cara nyetrikanya kurang rapi. Rumah kok masih kotor? Aku dulu waktu muda lebih pintar dari kamu. Kalimat-kalimat itu menusuk Lestari setiap hari. Kadang diucapkan pelan, kadang dengan nada yang sengaja meninggikan suara agar tetangga mendengar. Andra sering tak ada di rumah karena pekerjaan. Saat Lestari bercerita, ia hanya berkata, "Sabar ya Ma, cuma begitu doang. Jangan dimasukin hati." Tapi bagaimana mungkin tidak masuk ke hati? Setiap hari Lestari berusaha keras, tetapi tetap saja dianggap rendah. Seperti gagalnya ia sebagai istri, sebagai perempuan, sebagai manusia. Suatu malam, Lestari duduk sendirian di kamar sempit mereka. Ia menangis pelan, takut suaranya terdengar. Ia menutup mulut dengan bantal, air mata mengalir deras. Apa aku memang seburuk itu? Apa aku tidak cukup baik? Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu ia sudah mencoba lebih dari yang bisa ia lakukan. Ia tidak membalas, tidak marah, tidak meninggi suara. Ia hanya ingin dihargai sedikit saja. Diakui sedikit saja. Besok paginya ia bangun dengan mata bengkak. Tapi seperti biasa, ia tetap tersenyum saat membawakan teh hangat ke ruang tamu. Bu Darni tetap tidak berubah. Tanpa melihat Lestari, ibu mertua itu berkata, "Kasihan anakku dapat istri kayak kamu." Dan kali ini senyum Lestari akhirnya pecah. Ada sesuatu dalam dirinya yang runtuh. Tapi ia tidak membeti, tidak membalas. Ia hanya menjawab pelan, "Saya mungkin bukan yang terbaik, Bu. Tapi saya akan selalu mencoba." Bu Darni terdiam sejenak, tapi tetap tidak berkata apa-apa. Dan Lestari kembali masuk ke kamar kecilnya. Di dalam sana, ia sekali lagi menangis, bukan karena ingin dianggap hebat, tetapi karena ia hanya ingin dicintai di keluarga yang harusnya menjadi rumahnya. Pesan yang dipetik dari cerita tersebut yaitu, hargailah setiap anggota keluarga, termasuk menantu. Perkataan kasar bisa melukai hati lebih dari yang terlihat. Suami harus melindungi dan membela istrinya. Rumah seharusnya menjadi tempat yang aman, bukan sumber luka. Orang yang sudah berusaha keras tetap layak dihargai dan dihormati.